Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan materi kami mengenai peran guru sebagai inovator secara umum, di mana di kelompok A1 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama atas nama Akila Nurul Amalia, yang kedua Musdalifah, dan yang ketiga Miftah Alhera sebagai ketua, dan yang keempat saya sendiri Nur Fadila. Baik, di sini saya akan mempersilahkan pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru sebagai inovator. Seorang guru memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, guru tidak dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajarannya di sekolah. Secara umum, ada beberapa peran guru dalam hal sebagai inovator. Yang pertama, melakukan kegiatan yang kreatif. Pendidik memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna melalui kegiatan kreatif. Kreativitas dalam pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk membuat suasana belajar lebih menyenangkan, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan pendekatan ini, siswa lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar, sehingga tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Selain itu, pendidik juga berfungsi sebagai fasilitator dalam menggali potensi kreatif siswa. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, dan dengan menerapkan kegiatan kreatif, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Misalnya, dengan memberikan tugas berbasis eksplorasi, diskusi terbuka, atau proyek mandiri. Pendidik bisa memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik mereka, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kreatif dan inovatif yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja di masa depan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan pemateri pertama. Selanjutnya, saya persilahkan pemateri kedua untuk membacakan materinya. Saya akan menjelaskan paragraf ketiga, yaitu pendidik juga berperan dalam membangun lingkungan belajar yang mendukung kreativitas. Lingkungan belajar yang kondusif meliputi suasana kelas yang terbuka terhadap ide-ide baru, penghargaan terhadap setiap bentuk kreativitas siswa, serta penggunaan berbagai sumber belajar yang inspiratif. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen, mencoba pendekatan yang berbeda, dan belajar dari kegagalan, pendidik membantu mereka mengembangkan pola pikir yang fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, peran dan fungsi pendidik dalam kegiatan kreatif bukan hanya untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang inovatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menemukan strategi, metode, cara-cara, atau konsep-konsep yang baru dalam pengajaran. Seorang pendidik memiliki peran utama dalam menemukan strategi, metode, cara-cara, atau konsep-konsep baru dalam pengajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dunia pendidikan terus berkembang, menuntut para pendidik untuk selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, kebutuhan siswa, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidik harus mampu melakukan inovasi dalam proses mengajar agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan menemukan metode baru, pendidik tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan dari materi kedua. Saya persilahkan pemateri ketiga untuk menjelaskan materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Salah satu fungsi utama pendidik dalam menemukan strategi pembelajaran baru adalah
menyesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik peserta didik. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih memahami melalui visual, auditori, dan kinestetik. Dengan memahami kebutuhan ini, pendidik dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih inklusif dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Misalnya, bagi siswa yang lebih responsif terhadap pembelajaran berbasis praktik, pendidik dapat menerapkan metode eksperimen atau proyek berbasis penelitian. Sementara itu, bagi siswa yang lebih suka belajar melalui diskusi, pendekatan berbasis kolaborasi, dan problem solving dapat lebih efektif. Selain menyelesaikan strategi dengan karakteristik siswa, pendidik juga harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Metode seperti flipped classroom, linked learning, dan problem-based learning telah terbukti meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi dan media pembelajaran digital, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik. Misalnya, dalam pembelajaran sosiologi, guru dapat menggunakan simulasi sosial atau diskusi berbasis kasus nyata untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak secara lebih konkret. Lebih dari sekedar metode, pendidik juga harus menemukan konsep-konsep baru dalam pengajaran yang dapat mengubah paradigma pendidikan. Konsep-konsep seperti pembelajaran berbasis proyek-based learning, pendekatan STEAM, sains, teknologi, English, arts, dan matematik, dan pendidikan karakter berbasis nilai sosial menjadi semakin relevan dalam era modern. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam dunia nyata. Pada akhirnya, peran pendidik dapat menemukan strategi, metode, dan konsep-konsep baru dalam pengajaran sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan relevan. Proses ini memerlukan semangat belajar yang tinggi, kreativitas, serta kemauan untuk terus beradaptasi pada perubahan. Dengan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif, pendidik dapat membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, pendidik harus terus mencari cara terbaik dalam mengajar agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan pemateri ketiga. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan diajukan oleh kelompok 6 dan 7. Dipersilahkan di kolom komentar. Adapun kesimpulan dari materi kami, di mana menjadi guru inovator bukanlah hal yang mudah. Guru menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan pelatihan, dan beban kerja yang berat. Namun dengan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan komunitas, tantangan tersebut dapat diatasi. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan komunikasi perlu memberikan apresiasi atas kreativitas guru. Dengan kolaborasi yang kuat, guru dapat mengatasi hambatan dan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai peran guru sebagai inovator. Semoga pemaparan ini telah memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan dan bagaimana guru dapat berperan aktif dalamnya. Mari kita sama-sama terus berinovasi, berkreasi, dan beradaptasi untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan komunitif. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 1A. Saya menutup presentasi ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.